Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saya berharap kita dalam keadaan sukacita semuanya dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Kita akan mulai rangkaian ibadah kita. Sebelumnya mari kita bersama-sama saat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kau memberi kami kekuatan. Itu semua karena kebaikan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami akan memulai rangkaian ibadah kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus, itulah yang menuntun ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kita mengangkat satu buah pujian. Kita menyambut kehadiran Roh Kudus supaya boleh hadir di tempat ini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau adalah pribadi yang menawan dan suci. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendengar, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, tolonglah sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawakan-Mu. Kau terutama hidupku. Yang terutama dalam hidup kami, Kau yang terutama bagi kami. Hadirlah Engkau dalam kehidupan. Ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawakan-Mu.
bersama dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih. Fotum dan salam pertolongan kepada kita adalah dengan nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Nas pembimbing bagi kita di minggu yang berbahagia ini kami ambil dari Mazmur 65 ayat 4. Kami akan membacakannya bagi kita semua. Mazmur 65 ayat 4. Karena bersalah bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Kami ulangi, karena bersalah bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Demikian nas pembimbing bagi kita semuanya. Kita akan mendengarkan kesaksian anak-anak sekolah minggu yang berada di rumah masing-masing. Boleh menyaksikan bagi Tuhan sukacita, damai sejahtera yang boleh kita rasakan dalam minggu ini. Sebelumnya kita mengangkat satu pujian kembali, "Oh Sukacitaku." Sukacitaku, pam pam pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, temukan Juru Selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Kita kembali mengangkat pujian ini. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesus. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan Juru Selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, seluruh jemaat Tuhan, terlebih khusus anak-anak sekolah minggu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik yang kami kenal sapa dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur, berterima kasih untuk anugerah-Mu, untuk kemurahan-Mu, untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini secara khusus kami datang memberkati anak-anak sekolah minggu di tengah-tengah rumah mereka masing-masing yang tidak bisa kami beribadah di gereja. Karena itu Tuhan kami mohon, jagakanlah, peliharakanlah anak-anak kami.
Biarlah mereka semua sehat karena kemurahan Tuhan. Kami berdoa memohon kepadamu. Biarlah Bapa, anak-anak kami juga dapat terus mengerti, memahami bahwa Tuhan sungguh mengasihi mereka. Terima kasih Bapa, kami yakin kami pegang firman-Mu yang berkata, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Itulah yang kami rindukan terjadi atas anak-anak kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Kita masuk dalam ruang pengakuan dosa. Nats firman Tuhan dari 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita ini adalah manusia-manusia yang sering sekali jauh dari Tuhan. Sering sekali mendukakan hati Tuhan. Kita minta pengampunan daripada Tuhan. Melalui lagu pujian ini, mari kita angkat suara kita. Seperti mentari yang bersinar, seperti itulah kasih Bapa. Yang bersinar, seperti itu kasih Bapa. Seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti, Kau mengasihiku. Seperti langit biru, demikian ini kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu, kasih-Mu yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu. Lebih dari samudra dan dalamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebaikan. Kami tidak menduga begitu besar kasih-Mu bagi kami. Seperti mentari yang bersinar, seperti itulah kasih Bapa. Seperti itu kasih Bapa. Seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti, Kau mengasihi. Kasih-Mu, kasih-Mu lebih
kasih Tuhan. Dengan apa akan kami balas semua kebaikan? Selain kami mengucap syukur Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mengaku dosa-dosa kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan buat kebaikan. Kami tidak menduga begitu besar kasih-Mu. Kami tidak menyangka begitu dalam cinta-Mu terhadap kami Tuhan. Sehingga kami yang tadinya tidak layak, yang tadinya kami tidak masuk kategori anak-anak terang, tapi karena pengorbanan Tuhan di kayu salib, kami menjadi bagian dari kerajaan Allah, bagian dari anak-anak Allah, bagian dari anak-anak terang. Terima kasih Tuhan buat kebaikan. Terpujilah Engkau Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Nats berita pengampunan dosa. Allah telah mendamaikan isi dunia ini dengan dirinya, dengan perantaraan Kristus. Oleh sebab itu, biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni serta mengambil bagian dalam sejahtera Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Kami berharap semua kita dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi corona yang sedang berlangsung. Kami membuka ruang kesaksian. Kita boleh bersaksi di rumah kita masing-masing. Apapun yang bisa kita saksikan, tapi yang pasti, satu hal yang pasti, di tengah persoalan yang ada sekarang, Dia tetap peduli kepada kita. Dia tetap melindungi kita. Dia tetap memberikan kita kesehatan. Itu yang harus kita syukuri dalam kehidupan ini. Kita mengangkat pujian kembali. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu. Saudara-saudara yang di rumah boleh angkat tangan juga di atas. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku senap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak dipuja. Hanya Kau Tuhan, anugerah perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kau Raja mulia. Dia sungguh besar bagi kita. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku senap jiwa Senap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, Hanya Kau yang layak
berkuasa memerintah selamanya. Yesus Raja mulia ada Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenangan, layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Beri kemuliaan bagi Tuhan, terpujilah Tuhan. Kita akan mendengarkan mazmur pujian. Saudara-saudara yang terkasih yang berada di rumah, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membacanya secara bergantian responsoria. Saya nanti ayat yang ganjil, saudara-saudara yang genap. Nanti di ayat yang terakhir kita akan baca secara bersama. Mazmur 31 ayat 1 sampai 9. Kami akan membacakan perikopnya. Aman dalam tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Sendengkanlah telingamu kepada aku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia, tetapi aku percaya kepada Tuhan. Bersama-sama, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Jemaat masih tetap berdiri, kita akan menyembah Tuhan. Kita menyembah Allah kita yang hidup. Dia sangat baik bagi kita. Dia berkarya dalam kehidupan kita. Dia tidak izinkan sesuatu pun yang terjadi yang mencelakakan kita. Tapi dia izinkan sesuatu terjadi itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, kami percaya tidak satu pun yang terjadi tanpa izin Tuhan. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Coba ku tetap percaya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu.
telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan Tuhan, pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya Tuhan, tidak ada suatu pun yang terjadi dalam kehidupan kami tanpa seizin Tuhan. Di tengah persoalan yang kami hadapi, kami putus pengharapan Tuhan. Kami tidak tahu bagaimana menjalani kehidupan kami. Tapi kami percaya Tuhan, bila Kau izinkan, bila tiba waktumu, maka semua penyakit yang melanda dunia ini, COVID-19 akan segera berlalu Tuhan. Karena Engkau yang berotoritas dalam kami, Engkau yang berotoritas dalam dunia ini Tuhan. Tidak ada satu pun yang terjadi tanpa seizin. Kami sangat percaya padamu Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita puji kebesaran-Nya, karena Dia adalah Allah yang dulu, yang kita percaya, sekarang Dia juga tetap, dan sampai selama-lamanya Dia tetap Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Hanya saja kita harus bersabar, menunggu waktu yang tepat, menunggu waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Kita serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kita percaya bahwa tiada satu pun rancangannya yang gagal, tiada satu pun rencananya yang tidak baik. Tapi kita percaya semuanya Dia sudah rancangkan untuk kebaikan kita. Kau Allah yang dahsyat. Kami tetap percaya kepadamu Tuhan. Kami tetap setia kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. tapi cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami tahu pasti waktu-Mu yang terbaik. Walaupun seringkali Tuhan dalam menjalani kehidupan kami akan mencari waktu sesuai dengan waktu kami. Tetapi sesungguhnya hanya waktu Tuhanlah yang tepat atas kami. Karena itu Bapa, buatlah kami mengerti, memahami akan kebenaran firman Allah yang akan kami dengar, yang akan hamba-Mu sampaikan hari ini. Hamba mohon biarlah urapan Tuhan turun atas hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami siap mendengar firman Allah
Demi nama Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus yang ada di rumah. Hari ini, di minggu ini, Bapak Ibu kembali harus masih tetap berada di rumah. Tetapi kami tetap yakin dan percaya Bapak Ibu, bahwa Tuhan, bahwa kemurahan, bahwa kebaikannya masih menjadi bagian kita. Karena itu kami rindu, sebagaimana firman Allah yang sudah ditetapkan oleh sinode kita, yang terambil dari Yohanes 12 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-36, memberkati Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan yang akan kita bahas, kita renungkan pada hari ini. Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-36, demikian firman Tuhan. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? "Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini." Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. "Bapa, muliakanlah namamu." Maka terdengarlah suara dari sorga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, "Seorang malaikat telah berbicara dengan dia." Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, "Kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup untuk selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa Anak Manusia harus ditinggikan? Siapakah Anak Manusia itu?" Kata Yesus kepadanya mereka, "Hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah bahwa terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang." Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini di bawah satu tema, berada di mana Yesus berada. Bapak Ibu Saudara, di minggu ini di kalender sinode kita, tema ditentukan dengan tema berada di mana Yesus berada. Bapak Ibu Saudara, kata berada dalam kalimat ini
dapat diartikan hadir dan telah sedia. Dengan demikian di mana Yesus berada, sepatutnya kita hadir, kita ada, kita mau, dan telah sedia bersamanya. Hal itu memberi pengertian bahwa kita sebagai orang percaya, yang pertama, mencintai Tuhan di atas segalanya. Bapak Ibu Saudara, berada di mana Yesus berada, itu berarti yang pertama Bapak Saudara, saya dan Bapak Ibu mencintai Dia di atas segalanya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, orang-orang pada zaman ini begitu mencintai hidup jasmaninya lebih daripada Tuhan, maka sesungguhnya ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi jika kita meletakkan hidup kita pada Yesus Kristus, jikalau Bapak Ibu dan saya meletakkan hidup kita kepada Tuhan dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara, itu akan memelihara sampai kepada kekekalan. Dunia ini banyak orang, di dunia ini Saudara, banyak orang yang mau menyerahkan hidupnya kepada Allah. Tetapi banyak pula orang yang gagal untuk tunduk dan taat kepada Tuhan. Mereka mengatakan menyerahkan diri mereka kepada Allah, tetapi mereka mencintai cara hidup mereka yang lama. Bapak Ibu Saudara, maka selalu ada istilah lain di mulut, lain di hati, Bapak Ibu Saudara. Orang bisa berkata aku mencintai Tuhan, orang bisa berkata aku mengasihi Tuhan, tetapi sungguhnya hatinya dan tindakannya tidaklah demikian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ada banyak orang yang mengabaikan firman Allah dengan memilih hidup dengan menyenangkan dirinya dengan hal-hal duniawi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mereka tidak sadar sesungguhnya mereka sedang merusak hubungan mereka yang baik dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bagi orang-orang yang lebih mencintai dirinya, firman Tuhan berkata, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Perhatikan ini Bapak Ibu Saudara, ini tegas, ini sungguh-sungguh mengingatkan kita. Betapa orang di zaman saat ini begitu mencintai nyawanya, mencintai dirinya sendiri, sampai-sampai Bapak Saudara, moral dianggap tidak begitu penting lagi. Prinsip-prinsip kebenaran dianggap tidak penting lagi. Keyakinan akan Yesus Kristus dianggap tidak penting lagi. Yang mereka pikirkan hanya hidup enak, hanya hidup sukses, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Orang yang seperti ini mengarahkan kehidupannya kepada perkara-perkara duniawi yang fana, Bapak Ibu. Tetapi bagi orang yang tunduk, tetapi bagi orang yang taat akan firman Allah, memegang teguh prinsip kebenaran, memegang teguh kebenaran firman Allah dalam hidupnya, Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang rela memikul salib karena kebenaran firman Tuhan, maka firman Tuhan tegas mengatakan, tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, ini firman Tuhan begitu luar biasa. Bapak Ibu Saudara, saya rindu Bapak Ibu jemaat Tuhan di GPN Anugerah Pekanbaru, Bapak Ibu Saudara kami, sahabat kami yang melihat, yang menonton video ini, berikan diri kita, hidup kita kepada Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, orang yang menjaga dirinya, sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, mengarahkan dirinya, mengarahkan kehidupannya kepada hidup yang kekal. Itulah sebabnya Bapak Saudara, berada di mana Yesus berada, itu berarti kita harus mencintai Tuhan di atas segalanya. Amin. Yang
kedua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam ayat yang ke-26 dan ayat 35 dan ayat 36 berbicara tentang percaya, mengikuti, dan melayani Yesus. Bapak Saudara, dalam ayat 21 dicatat bahwa orang-orang Yunani ingin bertemu dengan Yesus. Mereka bertemu, berbicara kepada Filipus, berbicara, akhirnya Filipus membawa kepada Andreas. Andreas dan Filipus bertemu dengan Yesus, Bapak Saudara. Tetapi Yesus memberi tahu mereka bahwa bertemu dengannya saja tidaklah cukup. Mereka juga harus melayani Yesus. Ketika Tuhan Yesus berkata, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Itu berarti bahwa setiap orang harus tunduk dan taat kepada kehendak Tuhan sepenuhnya. Tidak boleh orang melayani menurut kemauan sendiri. Karena tugas melayani atau melakukan apapun harus sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini penting. Mari kita mengerti di mana Yesus berada, kita berada, berarti Bapak Ibu dan saya sungguh-sungguh mempercayai Dia, mau mengikut Dia, mengiring Dia, dan melayani Dia dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita belajar dari Rasul Paulus yang mengatakan dalam Galatia 2 ayat 19b sampai ayat yang ke-20 demikian. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini seharusnya menjadi komitmen kita. Sebagaimana Rasul Paulus telah memberikan pengajaran yang baik. Bahwa hidup kita bukan hidup kita lagi. Karena itu, berada di mana Yesus berada, kita percaya sungguh-sungguh, kita melayani Dia, kita sungguh mengikuti Dia dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, perhatikanlah, mengertilah, kita tidak akan pernah dan tidak akan mungkin dapat melayani Tuhan dengan benar apabila kita sendiri tidak mau melekat dan tinggal di dalam Dia. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Oh saudara, kita penting melekat kepada Yesus. Dalam pengertian tema kita hari ini, berada di mana Yesus berada. Itu berarti Bapak Ibu dan saya rela mau sungguh-sungguh siap hadir dalam melayani Tuhan. Jadi kita harus memiliki persekutuan yang erat, yang dekat dengannya. Supaya kita dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan. Sebab kita tidak boleh sembarangan dalam melayani Tuhan. Dikarenakan yang kita kerjakan berkenaan dengan kebenaran firman Tuhan. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ayat yang ke-31. Berada di mana Yesus berada Bapak Saudara memungkinkan kita semua mengalahkan iblis. Kalau Bapak Ibu dekat dengan Tuhan, seperti janji firman Tuhan, mendekatlah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Bapak Saudara, ini kebenaran firman Allah yang begitu luar biasa. Sebagaimana hari ini Saudara dalam ayat 31, bahwa dijelaskan bahwa penghakiman iblis itu akan dilemparkan keluar. Dia tidak punya kuasa dan takkan pernah bisa mengganggu kehidupan kita. Karena itu Bapak Saudara, berada di mana Yesus berada, itu berarti Bapak Ibu dan saya mampu mengalahkan iblis.
Dalam pasal sebelumnya telah dijelaskan dalam Injil Yohanes, bagaimana iblis merasuki Yudas untuk melakukan tindakan terakhir untuk membunuh Kristus. Juga kita mengetahui sejak Kristus lahir di dunia ini, iblis selalu berusaha membunuh Yesus dengan segala cara. Iblis memakai Herodes untuk membunuh setiap anak di bawah umur 2 tahun. Demikian juga orang-orang Farisi berusaha untuk menangkap dan membunuh Kristus. Tetapi mereka terus tidak berhasil karena memang belum tiba waktunya. Kemudian datanglah saatnya, ini waktunya. Iblis berpikir, inilah saat yang tepat untuk membunuh dan menghancurkan Yesus Kristus. Tetapi iblis tidak tahu bahwa saat kematian Kristus itu adalah saat di mana iblis dikalahkan dan dilemparkan keluar dari tempat pengadilan sorgawi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kematian Kristus telah mengalahkan kuasa si jahat. Bapak Ibu dan saya sebagai milik Kristus, kematian Kristus telah mengalahkan si jahat. Demikian juga ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, berada di mana Yesus berada, kita diberi kuasa untuk mengalahkan si jahat. Amin. Karena itu jangan pernah saudara kita melupakan Tuhan dalam kehidupan kita. Perhatikan ini. Dalam kehidupan manusia, senjata iblis yang paling ampuh untuk menuduh kita di pengadilan sorgawi adalah dosa-dosa kita. Iblis adalah penuduh dari awalnya. Dia akan menuduh kita berdasarkan dosa kita dan keadilan dan kesucian Allah yang tidak kompromi dengan dosa. Maka iblis menuntut bahwa Allah pasti harus menghukum dosa dan maut harus dinyatakan kepada manusia karena semua manusia sudah berdosa. Ketika tuduhan iblis ini sudah nyata seperti hukum Allah sendiri, yaitu upah dosa adalah maut, maka Allah harus mematikan semua orang berdosa yang ada di hadapannya. Maka di salib itulah dosa, sengat daripada iblis itu dihancurkan karena darah Kristus menutupi segala dosa. Jadi syukur kepada Tuhan, pendakwa itu telah dikalahkan. Bapak Ibu dan saya sudah dimenangkan oleh karena kasih kemurahan Tuhan Yesus. Amin. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, berada di mana Yesus berada, itu berarti Bapak Ibu dan saya akan menikmati hadiah kekal. Bapak Ibu Saudara, sungguh luar biasa dalam ayat 26 bagian B. Telah dikatakan bahwa orang-orang yang melayani Kristus akan dihormati Bapa. Oh saudara, ini kebanggaan kita. Firman Tuhan mengatakan demikian. Orang-orang yang taat sampai pada akhirnya, orang-orang yang sungguh-sungguh setia, orang-orang yang sungguh-sungguh hidup mengasihi Tuhan. Alkitab firman Allah berkata, dia dihormati oleh Bapa. Oh saudara, ini sesuatu yang begitu luar biasa. Bapak Ibu Saudara, mari kita sungguh-sungguh berada di mana Yesus berada. Orang-orang yang setia mengikut Tuhan sepanjang hidupnya akan bersama-sama dengan Dia pada kesudahannya. Kata Tuhan Yesus, dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku, dalam ayat 32. Bapak Ibu Saudara, kematian Kristus bukan hanya memberikan kemungkinan bagi Bapak Ibu dan saya untuk diselamatkan, tetapi memastikan bahwa orang-orang yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu dan saya, pasti selamat. Saudara dan saya, orang yang beriman di dalam Kristus, Bapak Ibu dan saya sebagai domba-domba milik kepunyaan Tuhan. Bapak Ibu dan saya, orang-orang yang percaya kepadanya, yang telah memberikan diri kita, hidup kita kepada Yesus, diselamatkan oleh Tuhan. Itulah hadiah kekal itu. Bapak Ibu Saudara, ini sukacita kita. Berada di mana Yesus berada, itu berarti Bapak Ibu menikmati hadiah kekal. Amin. Saya simpulkan Bapak Ibu Saudara, sebagai umat Tuhan, pahamilah betapa pentingnya kita berada di mana
Yesus berada. Perhatikan ini. Betapa penting kita berada di mana Yesus berada. Karena itu berarti Bapak Ibu dan saya orang-orang yang mencintai Tuhan di atas segalanya. Itu berarti bahwa saudara, Bapak Ibu dan saya adalah orang-orang yang siap, yang rindu, yang rela juga mengikuti dan melayani Tuhan. Itu juga berarti bahwa saudara, kita semua orang yang percaya kepadanya mampu mengalahkan si iblis. Karena sungguhnya iblis telah dikalahkan oleh Tuhan. Dan setiap kita akan menikmati hadiah kekal dalam hidup kita. Biarlah Tuhan dimuliakan, kita diberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Sederhana boleh hamba-Mu sampaikan. Bapa, biarlah pengertian pemahaman ini menjadi bagian kami. Kami rindu berada di mana Yesus berada. Kami rindu Tuhan firman Allah ini bertumbuh berakar dalam kehidupan kami. Tuhan, kami terus berdoa bagi bangsa kami. Kami melihat Tuhan ada banyak orang acuh tak acuh. Ada banyak orang mengabaikan hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan. Karena itu biarlah Tuhan memberkati, pulihkanlah bangsa kami. Tuhan berkatilah tenaga medis. Tuhan berkati para dokter, perawat. Tuhan memberkati rumah sakit. Kuatkan teman-teman sahabat-sahabat kami yang berjuang untuk menangani, untuk merawat mereka yang sedang sakit karena corona. Bapa, kami mohon kemurahan-Mu. Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan. Berkati bangsa kami, berkati pemerintahan kami. Tuhan, di tengah-tengah situasi yang demikian, masih banyak orang yang mencela pemerintahan kami. Masih ada banyak orang yang menghujat pemerintah. Karena itu kami mohon berkat-Mu atas pemerintahan kami. Tuhan, berkati presiden kami. Berkati wakil presiden. Berkati para menteri-menteri. Supaya mereka mampu menjalankan tugas dengan baik. Terlebih khusus hamba berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di tengah-tengah gereja-Mu. Biarlah lawatan kasih Tuhan menjadi bagian mereka. Terpujilah Engkau Bapa. Demi nama Kristus Tuhan, Allah yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mengaku pengakuan iman rasuli kita bersama-sama orang percaya di segala abad. Mari kita mengaku iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Kita akan mengumpulkan persembahan sambil kita mengangkat pujian. Sungguh ku bangga Bapa. Namun sebelumnya kami akan membacakan nats untuk persembahan kita dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan itu pengharapan. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku ingin. Tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu menyenangkan hati. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku alami. Tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu menyenangkan hati-Mu. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat persembahan yang boleh terkumpul. Biarlah persembahan ini boleh kami pakai di dalam pelayanan kami sebagai penunjang untuk operasional kami. Bapa, biarlah tangan-tangan yang memberi Engkau berkati melimpah. Secara khusus kesehatannya Engkau berkati, kesehatannya Engkau jamin Tuhan, sehingga kami boleh merasakan damai sejahtera sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Kita akan menutup rangkaian ibadah kita sambil kita mengangkat satu buah pujian, Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku tangan Tuhan yang pegang. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami
Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita pulang menerima firman dan berkat yang datangnya daripada Tuhan. Firman Tuhan berkata, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Kiranya kasih Allah Bapa kita dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Amin. Saat teduh sejenak, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dari kami yang dapat melayani hari ini, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.